Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinanti Fitri dengan NIM C0D023003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Pemotongan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP memiliki aturan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang sudah memiliki NPWP. Berikut penjelasannya. 1. Objek pajak PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Artinya, seseorang menerima penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan lain. Ia berpotensi dikenai PPh Pasal 21. Tarif PPh Pasal 21 untuk penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, pemerintah menetapkan kebijakan pemotongan PPh Pasal 21 yang lebih tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Penerimaan Penghasilan tanpa NPWP akan dikenai tarif 20% lebih tinggi dibandingkan dengan tarif normal. 3. Kewajiban dan sanksi. 1. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetap memiliki kewajiban untuk membayar, namun ketiadaan NPWP mengakibatkan pengenaan tarif yang lebih tinggi. 2. Pemerintah memberikan dorongan bagi individu untuk memiliki NPWP dengan memberikan tarif yang lebih rendah bagi yang memilikinya. 3. Jika seseorang seharusnya sudah memiliki NPWP tetapi belum mendaftar, ia juga bisa terkena sanksi administrasi. 4. Cara mendapatkan NPWP. Untuk menghindari tarif yang lebih tinggi, penerima penghasilan dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau datang langsung ke kantor pajak terdekat. 5. Kewajiban pemotong. Pihak pemberi kerja atau pemberi penghasilan yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21 wajib memotong pajak tersebut baik penerima penghasilan memiliki NPWP atau tidak. Pihak pemotong kemudian wajib menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. B. Cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Contoh soal. Seorang bernama Budi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan tidak memiliki NPWP. Bulan September 2024, Budi menerima gaji sebesar 10 juta dan tunjangan tetap sebesar 2 juta. Dalam hal ini, penghasilan bruto Budi adalah 12 juta. Berapa besar PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan jika tarif yang digunakan adalah tarif progresif untuk individu yang tidak memiliki NPWP? Penyelesaiannya, langkah 1, hitunglah penghasilan kena pajak atau PKP. Dalam hal ini, kita asumsikan bahwa penghasilan bruto adalah penghasilan kena pajak untuk kemudahan perhitungan dan belum mempertimbangkan pengurangan-pengurangan lain seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. PKP sama dengan penghasilan bruto sama dengan 12 juta. Langkah 2, hitunglah PPh Pasal 21 berdasarkan tarif progresif. Tarif PPh Pasal 21 untuk orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, tarif sesuai aturan terbaru, misalnya tahun 2024 adalah 1. Penghasilan hingga 60 juta per tahun dikenakan tarif 5%. 2. Penghasilan di atas 60 juta hingga 250 juta dikenakan tarif 15%. 3. Penghasilan di atas 250 juta dikenakan tarif 25%. 4. Penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Karena penghasilan tahunan Budi 12 juta, maka 12 juta dikali 12 bulan sama dengan 144 juta dan termasuk dalam kategori tarif 15%. Kita hitung PPh Pasal 21-nya sebagai berikut. Untuk 60 juta pertama, 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Untuk sisa 84 juta, 144 juta kurang 60 juta dikenakan tarif 15%, maka 15% dibagi 12 sama dengan 84 juta sama dengan 12 juta. Total PPh Pasal 21 tahunan 3 juta ditambah 12 juta 600, hasilnya 15 juta 600. Angka 3.
Total PPh pasal 21 tahunan dibagi 12. Jadi 15 juta dibagi 12 bulan hasilnya 1.300.000. Jadi benar, PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan dari gaji Budi untuk bulan September 2024 adalah sebesar 1.300.000. Baik, segitu dulu presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.